With the signing of these three contract packages that cover a total of around 14.9 kilometers of at-grade and railway viaduct structures, we will be a step closer to our goal of serving around 800. Bayangkan ini, negara lain justru menaruh kepercayaan jalur kereta masa depannya kepada Indonesia, bukan kepada tetangga yang selama ini merasa paling unggul di kawasan. Proyek strategis Filipina senilai triliunan rupiah jatuh ke tangan BUMN kita. Dampaknya pun bukan sekadar soal bisnis, tapi peta pengaruh Asia Tenggara bisa berubah total. Pertanyaannya, kenapa mereka memilih Indonesia? Dan siapa sebenarnya yang paling dirugikan oleh keputusan ini? We will not tire thanking our financial partners for their support to this flagship rail project, the Asian Development Bank, Japan International Cooperation Agency, and the governments of Indonesia and Australia. Di tengah persaingan proyek infrastruktur Asia Tenggara yang kian sengit, Filipina membuat langkah mengejutkan. Bukan Jepang, Korea, atau negara ASEAN lain yang dipilih sebagai kontraktor utama pembangunan stasiun dan jalur kereta strategis mereka, melainkan Indonesia. Keputusan ini langsung menyedot perhatian karena proyek tersebut menjadi tulang punggung transportasi masa depan Metro Manila. Dua BUMN besar, Adikarya dan PT PP, resmi memenangkan tender North-South Commuter Railway dengan nilai sekitar 8 triliun rupiah. Penandatanganan kontrak bahkan dilakukan di Istana Malacañang, menegaskan bahwa proyek ini menjadi prioritas nasional Filipina. Artinya, Indonesia tidak sekadar pelaksana teknis, tapi dipercaya membangun infrastruktur vital negara lain. Yang menarik, proyek ini bukan proyek kecil. Jalur layang, beberapa stasiun, dan koneksi jaringan kereta sepanjang puluhan kilometer akan mengurangi kemacetan parah Manila. Sistemnya modern, berstandar nasional, dengan teknologi komputer setara kota besar Asia. Secara simbolik, Filipina seperti menyerahkan masa depan mobilitas kotanya kepada kemampuan teknik Indonesia. Disinilah dinamika kawasan mulai terlihat. Persaingan pengaruh ekonomi ASEAN selama ini bukan hanya soal perdagangan, tapi juga soal siapa yang dipercaya membangun negara lain. Ketika proyek prestisius justru jatuh ke Indonesia, posisi industri konstruksi regional otomatis berubah, dan perubahan ini tidak semua pihak nyaman menerimanya. Yang paling terasa bukan sekadar kebanggaan Indonesia, tapi reaksi panas dari pihak yang merasa posisi regionalnya mulai tergeser. Tak lama setelah kabar kemenangan tender menyebar, perdebatan mulai ramai. Ada narasi meremehkan kemampuan Indonesia, menyebut proyek itu hanya bagian kecil dan bukan inti sistem kereta Filipina. Bahkan muncul anggapan bahwa Indonesia sekadar subkontraktor, bukan pemain utama. Namun fakta di lapangan berkata lain. Paket yang dimenangkan justru mencakup pembangunan jalur layang dan beberapa stasiun vital yang setiap hari akan dilalui sistem komputer. Infrastruktur ini bukan pelengkap, melainkan bagian struktur utama jalur NSCR. Artinya, jika pekerjaan gagal, sistem transportasi Manila bisa terganggu total. Lebih menarik lagi, proyek ini dibiayai lembaga internasional melalui proses tender ketat. Banyak perusahaan global ikut bersaing, tapi konsorsium BUMN Indonesia tetap unggul dari sisi teknis dan biaya. Ini membalik narasi bahwa Indonesia hanya dipilih karena faktor politik. Realitanya, kemenangan ini karena kompetensi. Filipina pun sebelumnya sudah memakai produk kereta Indonesia dari IKA. Jadi kemenangan ini bukan sekadar kebetulan satu proyek, tapi kelanjutan kepercayaan jangka panjang. Di titik ini, isu berubah. Bukan lagi soal siapa dapat proyek, tapi soal siapa yang mulai memimpin industri konstruksi regional. Ketika arah kepemimpinan mulai terlihat, pertanyaan besar muncul. Apa dampaknya bagi peta kekuatan infrastruktur Asia Tenggara ke depan? With the signing of these three contract packages that cover a total of around 14.9 kilometers of at-grade and railway viaduct structures, we will be a step closer to our goal of serving around 800,000 commuters daily by 2029. Let me also, of course, express my gratitude to the PT Adikarya Persero and PTPP Persero TBK joint venture, the Leighton Contractors Asia Limited, the first Balfour Incorporated joint venture, for working with us on these sections covered by the contracts that we have signed today. I cannot emphasize, first of all, our gratitude for your support,
But because these are crucial, and it is important that we have the right partners as this government continues to work to provide our people with the infrastructure that we feel is needed for our development. Your expertise and experience in construction will help realize this NSCR project. So let us all remain united in this endeavor as we pursue initiatives with the long-term end in mind. We look at these contract packages with great optimism and renewed hope for our country's future. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Congratulations to the DOTR, to all our partners, our international partners, for this very important legacy flagship project. Maraming salamat po. Inilah jawaban dari opening. Filipina tidak sekadar mencari kontraktor murah, mereka mencari negara yang terbukti mampu mengoperasikan sistem komputer padat seperti Jakarta. Pengalaman Indonesia membangun LRT, MRT, GAL, hingga jalur layang perkotaan menjadi alasan utama. Pilihan itu berbasis rekam jejak, bukan kebetulan. North-South Commuter Railway sendiri adalah tulang punggung mobilitas Luzon sepanjang 147 km. Bagian yang dikerjakan Indonesia berada di area urban paling kompleks. Jika proyek berhasil, jutaan warga Manila setiap hari akan menggunakan infrastruktur hasil karya insinyur Indonesia. Nilai prestisenya bukan hanya proyek luar negeri, tapi sistem yang hidup. Kepercayaan ini juga berkelanjutan. Filipina sebelumnya membeli rangkaian kereta dari Inka, kini mempercayakan konstruksinya. Polanya jelas, dari produk ke jasa, lalu ke pembangunan kota. Indonesia kini bukan sekadar eksportir barang, tapi partner pembangunan nasional negara lain. Jadi jawaban kenapa negara lain mulai panas sebenarnya sederhana. Ketika sebuah negara dipercaya membangun transportasi massal negara tetangga, standar teknologinya diakui kawasan. Untuk pertama kalinya, dominasi proyek infrastruktur Asia Tenggara tidak lagi dimonopoli pemain lama. Indonesia muncul sebagai penantang serius. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya satu kemenangan proyek atau awal era baru Indonesia sebagai pemain utama infrastruktur regional? Dari proyek bernilai triliunan rupiah ini, terlihat pola besar. Indonesia tidak lagi hanya membangun di dalam negeri, tapi mulai dipercaya membangun mobilitas negara lain. Ketika stasiun, jalur layang, dan sistem komputer di Manila dipakai jutaan orang setiap hari, nama Indonesia ikut berjalan bersama roda kereta. Ini bukan sekadar kontrak konstruksi, tapi penegasan kemampuan teknik dan manajemen kita sudah naik kelas di Asia Tenggara. Mungkin ini awal babak baru. Perusahaan Indonesia bukan sekadar ikut proyek luar negeri, tapi menjadi pemain utama pembangunan kawasan. Menurut kamu, apakah setelah Filipina, negara lain akan mempercayakan infrastrukturnya ke Indonesia juga? Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.